Halo, apa kabar? Kemarin kita habis latihan bareng lagi ya di Karawaci. Halo Dani, apa kabar? Baik, baik. Setelah sekian lama ya, Iya, lu udah kalau kapan terakhir latihan drifting? belum lama banget sih dan tapi kayaknya jarang-jarang, jadi ya masih kagok terus. Ya, cuman setiap latihan pasti selalu excited ya. Selalu menyenangkan, Drifting tuh emang fun banget sih. selalu Iya. drifting itu kita udah mau punya hobi macam-macam, tapi kalau misalkan ada kesempatan drifting itu selalu eh, top of mind. Jadi gue selalu kayaknya nggak sabar gitu kapan bisa drifting lagi. Jadi lo lagi sibukan apapun mikirin drifting pasti excited pengen drifting terus ya. Pasti. Oke. Ngomong-ngomong excited, by the way kemarin tuh kita terlalu kemalaman nggak ngobrol aja jadi nggak bisa lama. Nah sekarang gue mau nanya banyak nih mau. Jadi lu ngomong-ngomong excited drifting, nah lu udah berapa lama sih mau drifting? Oh iya serius sebelumnya. By the way, gue turun drifting pertama kali itu 2009 dan dari 2005-an gue tuh udah ngeliat lo sebagai drifter awal-awal deh di Indo nih. Nah, bisa nggak mau ceritain kayak perjalanan lo di drifting tuh gimana sih dari awal? Oke, jadi kalau misalkan lo ngelihat gue udah drifting awal-awal dari 2005, mungkin tuh lebih banyak kita drifting di forum kali ya. Zaman dulu kayaknya kita banyak belajar gitu, bukan di lapangan, ada di lapangannya, tapi lebih banyak juga kita komunikasi sama masih menggali menggali informasi itu Info-info dari ya. forum gitu, kayak modifikasi.com gitu. Iya, Jadi mungkin kita pernah ketemu tuh dulu iya yes, di betul. forum itu, kita kita masih ngobrolin drifting tuh gimana sih benar-benar kita bisa drifting gitu, karena zaman dulu kan kita mendapat informasi tuh nggak semudah sekarang ya. Iya. Apa-apa tuh kita paling bisa dapat, mungkin gue inspirasi awal tuh dari anime Initial D. Itu gue nggak bohong loh, kalau dulu kalau ngomongin balap gitu, awal gue mungkin start balap drag race, tapi waktu itu sekitar tahun 2004 2005 itu dari teman-teman kita nonton Initial D yang stage 1, stage 2 sampai Mm-mm. stage 3 itu inspirational banget buat gue gitu. Jadi sama teman-teman gimana ya bisa sampai seperti itu. Oke, tunggu, tuh tahun berapa tuh mau lu nonton? Maksudnya lu sempat ada pemikiran kayak gitu tuh tahun berapa? Terus dari 2003 2004 itu sih udah sempet gitu, pernah nyoba-nyoba tapi nggak semudah itu. Oh, oke. Iya, kalau sekarang kan sebenarnya lu tinggal buka Instagram, buka YouTube udah banyak tutorial nih kan, maksudnya udah mau belajar ya source-nya banyak lah gitu. Dulu mungkin emang susah banget ya. Iya, dulu susah. Ketika kita coba juga ternyata limitasinya adalah mobil kita dulu gardannya nggak full lock Mm-mm. gitu. Gue dulu mungkin drag race gue udah pakai LSD tapi yang masih visco Oh, LSD. Jadi ketika dipakai nyoba drifting tuh nggak bisa benar-benar mendapatkan feel seperti kalau sekarang kan. eh, Anak-anak sekarang paling murah langsung las las. gardan gitu. Iya. Dulu lo belum tahu kalau bisa di las untuk drifting. eh, Denger tapi nggak berani nyoba karena itu mobil yang gue pakai masih gue pakai buat kuliah harian gitu. Oh ya, agak cukup bahaya kalau buat daily sih ya. Betul. Ya. Tapi pas kompetisi pertama kali gue ikut, akhirnya gardan itu kita las juga sih. Nah, kompetisi pertama apa tuh mau yang lo ikut? Kompetisi pertama tuh otomotif night race yang di Kemayoran. Itu Mm-mm. ada beberapa seri, dulu kan ikutnya kita drag race terakhirnya dibikin drifting dan itu ditayangin di TV. Oh, Zaman live. dulu TV 7 kalau nggak salah, zaman dulu tuh. Wah, anak sekarang Iya, kan nggak ada yang tahu kalau TV 7. iya dulu antara TV 7 sama Trans, habis itu sekarang jadi Trans 7 ya kalau nggak salah gitu. Oh, Trans itu dari TV 7 dan gabungan ke Trans Trans ya? TV. Gue baru tahu loh. Padahal gue anak lama juga, udah tua juga sebenarnya sih. Jadi wah dulu ditayangin. Jadi kan ketika kita tahu bahwa event ini ditayangin, kita semangat banget ngebangun Oh, mobilnya. oke. Dan waktu itu juga akhirnya drifting itu, karena di sini juga sebagai motorsport orang juga masih bingung kan ini mau dianggap sebagai apa, dinilai atau dianggap waktu atau gimana gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya waktu itu masih semi gitu, semi drifting tapi ada waktunya juga. Tapi kompetitornya juga ada yang front wheel drive, ada yang rear wheel drive, sampai ada yang mobil tubular waktu itu. Jadi semua kelas digabungin. Maksudnya semua Eh, jenis kendaraan digabungin. Dipisah-pisah sebenarnya waktu Ah, itu. Jadi ya istilahnya ada front wheel drive, rear wheel drive sama AWD juga ada. FFA. Nah, akhirnya Oh.
yang four wheel drive, yang rear wheel drive turbo semuanya masuk di kelas FFA. Oh, oke. Mhm. Nah, kalau sekarang kita tahu tuh drifting kan pertama dinilai itu dari line, angle, sama style kan. Mhm. Dari single run habis itu battle, tandem, yang Mhm. yang paling dekat menang. Nah, kalau dulu tuh penilaiannya kayak gimana, Mo? Awal-awal yang gue inget tuh kita masih ada pakai penilaian waktu Mhm. gitu, jadi kayak semi gymkhana. Jadi mirip kayak slalom tapi tetap harus drifting. Tetap harus drifting di tikungannya Oh, gitu. tapi nggak ada line, angle gitu-gitu nggak ada ya? Waktu itu belum. Dan Yang penting ada eh, sliding dikit sampai cepat waktu mm-mm, ya. betul. Pada Hmm. akhirnya tapi event itu banyak membuka mata karena waktu itu gue inget Mas Rifat itu udah pakai Aya 86, Hmm. udah turbo dan udah meledak-meledak itu mobilnya, dan dia bisa menunjukkan bahwa itu ini proper drifting itu seperti ini. Jadi waktu itu Hmm. kita dari situ banyak menggali informasi lebih dalam lagi kan Ya. untuk kedepannya mesti gimana gitu. Oh, oke. Oh, berarti waktu itu peserta-peserta itu tuh yang benar-benar proper mobile drifting masih sedikit ya. Masih sedikit, masih sedikit. Kalau belum masih ingat kira-kira total peserta ada berapa waktu itu mau? Total peserta mungkin bisa sampai 30-40-an zaman dulu, tapi campur. Campur ya. Terus habis itu Berarti sebenarnya total peserta itu hampir mirip-mirip kayak sekarang-sekarang juga ya. mirip kayak sekarang Ya juga. cuma kalau sekarang kan emang udah proper mobile drifting. Nah, yang sekarang udah bener-bener kita udah mengadopsi memang seperti layaknya di Jepang dan di Amerika dan mana-mana gitu, Iya, bahwa iya, iya. drifting pada umumnya memang dinilai dari yang line, speed, angle sama style gitu Style, iya kan. betul. Iya, ya, Gitu. mungkin sama emang karena sekarang kan drifting juga udah masuk FIA kan ya, dan udah masuk IMI juga kan, kita motor Indonesia kan. Iya, betul. Jadi regulasinya lebih jelas lah ya. Betul. Sudah jelas. Nah, terus sebenarnya waktu itu pasti udah itu 2005, 2006. Terus pas 2000 itu kalau nggak salah 2006 deh itu pas Hmm. Automotive Night Race itu ONR ya. ONR. 2007 kita udah mulai ada ini kan event GND 2007 Goodyear Night Drift. Goodyear Night Eh, Drift. sebut nama merek banget nggak apa kan? Kemarin gue dimarahin soalnya. Oke, Goodyear Night Drift tuh 2007. 2007 sama Nah, itu 2008. tuh event drifting pertama yang gue nonton tuh itu mau Goodyear Night Drift. Gue cuma nonton dari TV, itu disiarin TV juga kan? Kayaknya kalau nggak salah ya, dan Iya, iya, gue nonton di TV soalnya. Gue itu belum punya mobil drift tuh, gue baru suka, oh seru juga nih drifting, gue liat dari situ pertama kali sih. Terus gimana mau tentang itu? nah di situ kita udah masuk dimana kita tuh dinilai gitu. Oke. Jadi udah bener-bener pakai juri. Oh, yang sebelumnya nggak pakai juri? ONR itu? Mana tuh, coba ya gue inget, gue agak-agak lupa waktu itu pakai Ah. juri apa enggak, tapi gue inget waktu itu kita di time gitu. Oke. Kalau yang GNR udah pakai juri. GND udah GND. juri. Dan waktu itu juga kita udah mulai ada beberapa komunitas gitu, dari situ tuh udah kayak ada lonjakan tuh, bahwa akhirnya ada beberapa komunitas yang mulai bikin bahwa wah ini kita gimana ya kita ngumpul supaya bisa ngembangin sama-sama. Jadi yang yang kita komunitas-komunitas kecil tuh misalkan dari Drift Inc gitu kan, terus Oh, ada apa drift session yang berubah jadi oh ILDS. iya itu Terus out ada, out direct bukan sih? nah ya, terus juga di Bandung juga ada kan, Bandung Iya, iya. Drift. Akhirnya beberapa itu juga akhirnya coba dikumpulin sama-sama, sempat ada yang komunitas namanya yang IDC, Oh, Indonesian Indonesian. Drift Community kan. Nah, tapi di luar eh, ininya, komunitinya ini juga ada pihak-pihak yang kepengen membangun drifting ini supaya jadi besar gitu. Oh, oke. Contohnya pihak-pihak kayak gimana tuh, Mo? Eh, Salah satunya sih menurut gue yang harus kita tetap berterima kasih tuh ke Pak Anton ya. Oh, Om Anton. Om Anton, Bapaknya ayahnya Ray ya, Renadi. ayahnya Renadi. Iya, iya. Waktu itu Renadi posisinya dia lagi kuliah di Malaysia. Malaysia. Dia di sana drifting. Gue kenal sama Renadi pertama di Facebook gitu atau di mana gitu ya, pokoknya online, terus kita ngobrol gitu kan.
nggak pernah ketemu face to face sebelumnya. Sebelumnya nggak pernah ketemu face to face, bayangin nggak tuh zaman dulu kita ngobrol tentang drift, di Malaysia tuh gimana drifting, sampai akhirnya Ri datang ke Jakarta, dia beli mobil drift juga di sini, beli mobil untuk dibangun drift, S15 ya waktu itu. langsung S15 waktu itu. Terus abis itu Om Anton pengen bikin event Oke. gitu. Nah itu sekitar tahun 2008 2009. Eventnya yang di Sentul bukan? Betul, Parkiran Pedok Sentul ya. betul. Oh, itu event drifting yang pertama gue ikut tuh Mo. Tapi jujur gue berterima kasih banget sih dengan adanya event itu ya. Akhirnya gue sampai sekarang bisa drifting tuh pertama kali banget gue drifting tuh di situ. Udah pakai Alteza, gue inget itu. Iya betul, ATZ Budget yang sebelumnya kita cuman ngobrol di forum. Hmm. Akhirnya ya akhirnya gue ketemu lah sama kalian semua, sama lo, Dean, Ray, yang tadi gue cuma lihat di apa dari forum cuma nanya-nanya ngobrol-ngobrol doang. Akhirnya gue diajarin langsung sama kalian tuh di situ semua tuh. Yes. Iya kan? Tapi itu seru banget ya Dan ya. Seru Maksudnya banget sih. eh, menurut gue itu pertama kali kita bikin event di depannya ada coaching Yes kliniknya. betul. Terus pertama kali juga maksudnya ini namanya clipping zone, Iya. clipping point, ya Iya kan? betul betul. Iya nih, eh, coba event ini gue yang ceritain ya. Nah, boleh Seingat boleh. gue ya, karena Nah, nih gue pertama kali buat ikut hmm, drifting di sini nih gue belajar. Jadi waktu itu pas gue ikut, gue ingat banget pertama kita ada sesi teorinya dulu di kelas ya kalau nggak salah. hmm, Ya kan, yang ngajarin tuh Ray sama lu juga kan, sama Dian. sama Dean. Oh Nah, ya, Ray Nadi, lu Dean, terus situ akhirnya gue ingat tuh gue pertama kali donat pakai Alteza tuh di situ ditaruh kon di tengah, bahkan si Ray-nya diri di tengah. Ray berani tuh kita puterin dan di situ hmm, seingat gue ya, tracknya dibasahin, bener gak sih? yes. Iya kan? Ah, Nah, terus tracknya dibasahin, akhirnya habis donat belajar angka 8 dan habis itu langsung ke tracknya. Ada track kecil kan, mini track tuh. ada mini track. Nah, iya akhirnya pas di mini tracknya pas gue cobain gue melitir-melitir mulu sih pas mau switching. Hmm, Cuman diajarin sama kalian ya akhirnya lama-lama bisa juga sih. Bener gak ya? bener. Kita zaman dulu itu menurut gue ya dari beberapa ini Renadi itu kalau ngajarin ada hal-hal yang sampai sekarang masih gue pegang kalau gue ada orang nanya sama gue Hmm. gimana sih gitu. Jadi kadang-kadang salah satunya eh, kita memang harus jauh lebih berani gitu kita ngegas. Yes, betul. Kedua, mata kita itu yang mengarahkan mobil kita. Itu yang Yes. kadang-kadang orang udah terpaku di satu poin dia begini, akhirnya dia cuma ngeliatin ke satu titik aja. Padahal kalau drifting kita Hmm. mesti ngeliat keluar untuk ngeluarin mobil, ke Hmm. dalam, ke arah Masukin mobil. untuk masukin mobil. Nah, ya. Nah, tapi nih jujur mau ya, Hmm. itu tuh semua yang gue pelajarin dari kalian itu gue masukin ke kurikulum gue di sekolah drifting ini. Jadi Itu makanya gue thank you banget sama kalian. Bener nih guys, serius nih, mereka nih yang bener-bener kayak apa ya, ngidupin drifting lah di Indonesia ya. Ya walaupun ya banyak pihak lain, cuman banyak lain. cuman Renadi, Om Anton, Mimo, Dean dan lain-lain itu ya gue berterima kasih mereka ngadain coaching klinik karena ya kita kalau ada event tapi kita nggak bisa driftingnya juga percuma kan. Nah, makanya kita juga perlu ada apa namanya sosialisasi lah ya bahasanya yang kita mengajarkan juga ke orang-orang jadi supaya drifting makin ramai juga. Yes, Iya kan? bener. Gue nggak tahu jadi yang uh, gue selalu bilang nih sama murid-murid gue di sini, Hmm. lo kalau drifting mata lo tuh ngeliat ke arah mana mobil lo mau jalan mau drifting, jadi ya lo ngeliat situ mobil itu akan drifting ke arah situ gitu. Iya Yes. bener kan, makanya itu selalu gue pakai tuh kata-kata itu mau. Dan bahkan donat angka 8 sampai masuk mini track itu gue basicnya bener-bener ngambil dari gue ngikutin maksudnya gue selalu keinget apa yang kalian ajarin di situ sih. Dan menurut gue itu emang apa ya, maksudnya emang pas murid-murid pada belajar mereka emang langsung nangkep itu semua sih Yes. gitu. Jadi Hmm. wah ya thank you sih buat kalian semua ini. Terus mau lanjut mau. Lanjut ya. Kalau dari gue sih sebenarnya sih gue bangga sih gue Hmm. ngeliat bahwa ini ada J99 Academy ini tuh bisa jalan tuh, menurut gue ini perkembangan selanjutnya dari drifting gitu. Ketika dulu kita drifting eventnya nonstop gitu, akhirnya semuanya datang belajar, terus langsung kena suatu tantangan yang terbesar gitu. Kita Hmm. masuk event, kita lihat tembok langsung Iya kan, betul. ya kan. Iya.
Kita driftingnya masih setengah, tapi udah langsung dihadapin challenge itu. Iya. Ya damage cost-nya jauh lebih tinggi Yes, gitu, betul. karena belum apa-apa mobil udah hancur, belum apa-apa, iya kan apa Iya, iya. tandem kita benar-benar belum mahir banget, tapi habis itu udah langsung pokoknya banyak deh damage cost-nya gitu. Tapi namanya sekolah ini sih, ini menurut gue nih salah satu sarana yang sangat dibutuhin Iya, gitu untuk ngembangin drifting di Indonesia iya, gitu. iya. Iya, iya kita kalau yang lu bicara tadi itu kita langsung dihajar event-event terus tembok. Gue termasuk salah satu korbannya sih. Waktu gue baru bangun mobil ya event beberapa event nggak pertama sih ke beberapa kali gue akhirnya gue langsung dikasih speed yang kenceng langsung tembok ya akhirnya mobil gue hancur lah di situ sempat sempat nabrak akhirnya ya kita keluar kos lagi deh bahkan mungkin ada beberapa yang karena mobil hancur mereka jadi stop kan gitu. Iya. Nah makanya cuman untungnya sih event akhir-akhir ini tuh udah mulai jarang sih yang pakai tembok walaupun ada juga beberapa dan sekarang sirkuit yang kita bikin sih ada tembok ya karena menurut nggak bukan menurut gue sih maksudnya menurut kita semua lah dari para drifter skill drifter yang sekarang yang udah ada cukup lama sih cukup high level lah skillnya jadi menurut gue dipasangin tembok sih it's okay ya sekarang menurut lo gimana kemarin kan lo udah nyobain sirkuit juga tuh Tetap challenging, tetap tapi yang memang itu sebenarnya tembok itu dibikin kan untuk lebih ke proteksi safety safety penonton ya terhadap penonton. ya betul. Mm-mm. Ya sih, nah mungkin nanti kita awal-awal juga nggak langsung hajar tembok, cuman lebih kita kasih kulit poinnya agak di depannya ya dijaga jarak, jadi ya nggak perlu takut buat yang baru mulai. Yoi. Iya sih. Tapi yang lebih seru lagi kalau misalkan 2009 Dani bilang belajar dari gue, pas 2010 ada event pertama kali kita ketemu sampai di final. Iya iya iya. Oh iya waktu Iya. nggak gue ingat tuh. Ya, iya benar 2009 gue belajar dari lo. Pertengahan bulan ya kalau nggak salah. Pertengahan tahun. Habis itu akhir tahun 2009 itu ada acara. Event Oh nggak, pertama acara Achilles Drift drift Battle. battle. Nah lo nggak ikut dari situ Gue ya? nggak bisa ikut, gue pas mau merit tuh waktu itu Oh oke. Nah habis nggak itu dapet izin. Terus Habis itu gue di situ gue kalah di 16 besar cuman lolos kualifikasi itu gue cukup senang sih dan penontonnya animonya wah gila banget sih Iya, seru sih di acara IMS kan kalau nggak salah itu. betul. Nah habis itu ada acara lain namanya Achilles Drift Challenge di Sentul lah gue ketemu lu tuh akhirnya iya kan di Ya, situ kan drift challenge kita ketemu di apa ya? final Di final ya, di final di final. iya Achilles Drift Challenge di final. Nah gue tuh oh sorry sebelum event itu pas Achilles Drift Battle ada Ray juga kan datang tuh nonton terus gue ngobrol-ngobrol Ray gimana nih Ray sirkuitnya gini Ray terus si Ray si Ray ingetin ya udah inget apa yang lo latihan kemarin pokoknya nggak usah takut soalnya itu kan tembok juga ya kalau nggak salah ya Yang drift challenge nah yang battle yang di IMS harus ada tembok. iya iya Ada buat sedikit. lebih buat safety sih bukan buat clipping point ya pakai si Ray itu ngajarin udah inget aja yang kalau latihan kemarin pakai hajar aja nggak usah takut gitu Iya. berani throttle berani ngegas gitu ya udah situ gua keadaan akhirnya drift challenge ketemu lo kita ketemu di final ya hujan-hujan tuh kalau nggak salah Hujan-hujan. iya kan Itu final sama gue ya, gue iya lupa. final kita ketemu di final 2 kali Dua kali ya berarti iya ya. lo pakai Sepiro situ Iya. ya gue pakai Alteza Oke, Za. nah di situ akhirnya gue menang lawan lo seneng sih maksudnya di final gue bisa ketemu sama guru bisa dibilang guru gue juga ya ngajar Tahu juga, gue nggak ngerasa kayak gitu sih. ya maksudnya sharing ilmu lah lo yang ngajarin ngasih tahu awal-awal drifting di sini juga Iya, terus di 2010 ketemu lagi di Jak Jak Drift Drift. Jak Drift Nasional tuh jurinya Tengku Jan Tony Angelo ya Tanya Angelos. dari Formula Drift US kan tadi ya Tengku Jan juga dari Malaysia iya kita ketemu lagi di final 2 kali ya Ketemu di final 2 kali. gue inget dong gue mobil lo melintir gue nabrak kan Yoi. Damage cost damage lagi. cost lagi tapi kan damage costnya emang karena kesalahan kita lah ya iya, bukan karena ya tembok udah. iya tapi seru kok itu Seru. seru banget Ya udah. Dari situ ke depannya kita kan event banyak tuh ya Dan ya. iya 2010 ya kira banyak event tuh 2010, 2011 sampai 2012. yang akhirnya ada Formula Drift ya masuk Asia kan Iya, 2011 dan 2012. iya 2 kali gitu Dua kali di Indonesia. iya lo ikut juga ya waktu itu ya Ikut yang ikut dua-duanya. Dua-duanya ikut kan? Ikut dua-duanya benar. ikut tuh wah oh ya ini pengalaman gue mah ya pas di event Formula Drift tuh gue kan sama ini kalau lihat live nih maksudnya lihat drifting langsung mobil-mobilnya kan ya udah mobil orang Indo speknya bisa dibilang semuanya mirip-mirip lah ya nggak ada yang terlalu jauh banget kan begitu mobil orang-orang kayak Jepang Thailand
pada dikirim ke Indo tuh wah gila banget sih mobil-mobil spek-speknya tuh tinggi-tinggi, maksudnya power udah tinggi banget, canggih-canggih semua. Iya Yes, kan? yes. Ah, Tapi dengan adanya mereka datang kita jadi belajar kan. nah itu dia, maksudnya kita nggak, kita ya wajar lah kita, ya gue sih ngakuin lah mereka emang jauh lebih secara pengalaman jauh lebih inilah, maksudnya lebih lebih, Hmm, lebih maju industrinya drifting di sana, cuman betul. ya kita nggak pesimis juga, cuman kita ya kita belajar dari mereka sih. Kita belajar dan nggak cuma driver doang menurut gua belajar. Mekanik ya. Mekaniknya juga belajar loh. Mereka lihat kan habis itu Iya. bahwa ini orang-orang bangun mobil seriusan Iya, yes, betul. gitu. Iya, iya. Oh, sama yang gue ingat waktu timnya Jepang tuh RSR yang bawa Hmm, Supra. Wah, tuh lo kalau lihat pedoknya masih ingat nggak? Pedoknya tuh rapih banget, keren banget, belum kayak ada rap, lemari-lemari kunci-kunci gitu kan. betul. Iya, jadi bener-bener serius banget, mereka hampir bawa satu bengkel ke Indonesia jadinya kan. Mereka udah kayak tendanya mereka udah kayak bengkel yang Iya, rapih, yang eh, apa kalau sekarang ya kita lihat kayak tim-tim besar gitu. Nggak beda jauh sama kalau lu lagi nonton FD, iya, Pitwalk, yes betul, iya, iya. Formula Drift yang di Amerika, Pitwalk udah kayak gitu kan. Iya. Jadi Oh, emang mereka dari dulu udah kayak gitu ya. hmm, Iya, iya. Tapi seru banget sih itu, banyak belajar sih emang dari situ. 2011 2012 ya. 11-12 sih. Kalau 13 kita ada event apa ya Dan ya? Kejurnas. Kejurnas. Iya, gue Lu juara nasional juara gitu. Iya. nasional. Iya iya iya. Pancing-pancing nih. Pancing-pancing dikit. Gue Iya. ingat waktu itu acaranya tapi di Pondok Cabe ya kalau nggak salah ya. Itu yang pertama, ronde pertama di Pondok Cabe. Oke, Habis itu di Kemayoran sih sisanya. kita Pondok Kemayoran. Cabe cuma sekali. Oke. Lo jarang ikut ya di situ ya, udah mulai sering absen ya, mau. Lebih banyak kerjaan kantor waktu itu gue. Iya. Nih, Lumayan. Mimo nih walaupun bisnismen kerja keras banget kantor, cuman selalu ngeluangin waktu buat drifting. Selalu. Setiap ada kesempatan pasti selalu drifting ya. Iya. Tapi IMS selalu ada ya, nggak pernah absen ya. Oh, lo selalu ikut IMS ya? Kalau yang apa yang ada di event IMS tuh gue ikut sih, ingat gue sih 2013 14 tuh masih ikut tuh. Kenapa? Mau? Apa emang kebetulan aja waktunya kosong atau emang lo usahain harus ikut? Karena deket dari kantor. Gue ngesot dikit nyampe men Kantor lo dari. di Kemayoran ya? Iya. Iya, iya. Oh iya sih, deket banget ya. Gue Jadi, bisa bisa lari langsung dari kantor dulu ke sana buat buat kualifikasi, bisa balik lagi ke kantor kerja dulu. oh iya beneran? Beneran gue nggak bohong gue. Serius? Iya, Wah tanya gila sih. terus ditanya mekanik gue tuh sama dulu si sama Surya Adidansyah tuh sempat jadi ini gue kan bantuin Hmm. manajerin gue. Heeh. Mas ini udah mau ini nih udah mau kualifikasi nih mas. Iya bentar lagi nih dikit lagi. Masa sih, gue baru tahu. Pernah ada deh Oh, masa-masanya itu. iya berarti iya kantor lo deket banget sih, emang gue pernah ke kantor lo sih. Hmm. Iya deket banget sih emang. Iya, makanya terus habis itu makanya waktu itu beberapa event kalau agak jauh sama yang keluar kota gue sempat nggak bisa ikut. Oh iya iya. Iya iya. Akhir-akhir ini banyak yang di luar kota juga sih. Yes. Sorry, dari tahun, oh dulu sempat di Bandung juga sempat, Yes. 2010 ya. 10 Sorry, 10 Bandung. Bandung. 13 tapi, oh 13 di Jakarta terus deh kayaknya. Yes. Iya iya iya. Nah, nah. Oh kalau Waktu 2010 kan kita masih istilahnya itu apa? iya benar-benar apa kita dikontrak ya Dan ya. Oh iya, sama tim Under Sama Five ya. kita dikontrak deh sama tim apa tim ban juga nah Iya, itu kan. tim Jadi Andi kita ya. kan harus Iya harus iya iya. komit Iya terhadap betul. itu kan. Oh iya, kita sempat drifting di Sentul ya waktu itu. Kan sekarang nggak boleh ya. Di sirkuit Iya. Sentul tim kita doang kan. Bener, Seru dulu, tuh. dulu tuh sponsor kita dikasih kesempatan buat Wah, ngedrift di es gede latihan. siapa lagi yang boleh drift di situ coba? Iya nggak sih? Lo masih ada videonya nggak mau? Eh, Masih ada videonya masih nggak? ada Masih ya? kayak di YouTube ntar kita cari tuh Ya, ntar bisa di masukin play kan ya. dikit tuh. Video gue sama Imo yang dulu juga ada deh dari 2009 Hmm, 10. Oh, iya. ntar ya, ntar cari ya, ntar gue bantu cari juga. Nah, Seru sih itu dimasukin tuh. tapi yang gue inget habis itu Dan gue itu mulai 2012 itu gue juga udah mulai balap touring car Oh, lo di pertama. Oh Sentul. iya iya iya, oke. Terus Kalau nggak salah pertama kali antara 2011 atau 2012 gue itu udah mulai balap touring car di Sentul. oh Nah, sebelumnya belum. sebelumnya belum. Oh jadi lo emang drifting dulu. Drifting dulu baru Touring. touring. Oh tapi kalau drag race sebelumnya emang udah ya. Udah drag race dari 2003 kan. Hmm. Drag race 2003, terus terakhir-terakhir tuh udah kadang-kadang ikut drag race, kadang enggak gitu. Hmm. Yang udah sekitar tahun 2008, 2009. Nah, Hmm. terus kan drifting full, tapi habis itu ada kesempatan di mana bahwa di balap touring itu mereka buka kelas supercar. Jadi boleh mesin
mobil-mobil Jepang mesin turbo yang shock engine boleh ikut. Oh, tadinya nggak boleh itu. Tadinya nggak ada Nggak ada gitu, kelasnya. nggak ada kelasnya Oke. gitu. Jadi ketika ada kelasnya, gue ikut tuh Mm-mm. Supercar Championship. Lo pakai si Saya Seviro drifting juga? pakai Seviro drifting itu. Oh. Nah, tapi kadang-kadang dulu masih suka ngedrift nih. Kalau nggak udah selesai balap nih, pas lagi victory lap, gue ngedrift deh Dias gede. Begitu keluar, set dipanggil ke tower, dimarahin. Ini siapa nih yang drifting nih? Nggak boleh ya, katanya gitu. Oh, nggak boleh mau ya? Ternyata nggak boleh, karena ada CCTV-nya. Oh, gara-gara kita drifting kali waktu itu. Nggak tahu juga ya. Tapi sebenarnya apa? Mereka marahin maksudnya supaya nggak yang lainnya nggak niru gitu. Iya, iya. Karena ini kan lagi konteksnya kita lagi balap mobil. Memang kalau ketika lagi tengah-tengah balap kita terus over power agak apa sliding gitu Iya. sih mereka nggak marahin gitu. Oh, Mereka nggak ini iya, iya. kan. Cuman kalau lagi balapan siapa juga yang mau sliding kan malah ngebuang waktu kan sebetulnya. Iya, tapi kalau mobil RWD-RWD-an turbo ketika itu ya itu terjadi dan lagi exit tikungan kita sambil slide itu sering terjadi. Kan yang Hmm, balap pakai mobil drift tuh nggak cuman gue loh. oke di situ. Ada Regi, Aziz, Fadil, Pada pakai mobil drift. ada mobil drift. Oh, gue udah tahu. Iya, Fadil pakai Alteza. Iya. Terus si Regi pakai Seviro, pakai RX-8 juga pernah. Aziz pakai Hmm. Seviro. Terus banyak. Nah, itu kita kalau lagi barengan mau kejar-kejaran di tikungan Jadi gitu kayak tandem keluar gitu ya. kayak tandem gitu. Seru banget ya, gue belum pernah sih nyobain touring Mak, Seru sih sebenarnya. pakai mobil drift. Seru banget sih. Nah itu kan ya mereka pada drifter jadi mereka udah tahu kan apa ngontrolnya. Hmm. Ada nggak yang pembalap non drifter tapi pakai mobil RWD turbo exit tikungan sliding sliding juga? Hmm. Jadi kan kalau balap yang ada RWD-nya banyak ya, apalagi Heeh, kelas yang supercar. ETCC. Oh sih. Oh iya iya. Nah, ETCC terus beberapa pembalap ETCC kan pada pakai BMW kan juga ikut kelas di supercar. Mm-mm, Nah, di situ kadang-kadang suka jadi bareng nih sekelas nih gitu. mm-mm, Ya mereka kadang-kadang juga sliding gitu. Tapi mm. memang menurut gue ilmu drifting ini ada nilai plusnya gitu. Karena gue sering lihat yang kayak gitu mereka kalau udah oversteer mereka telat counter atau telat ngurangin gas ya udah melintir aja terus masuk ke gravel. Oh oke ya, Hmm, ya kita drifter udah tahu counternya gimana ya. counter ngurangin Counter ngurangin gasnya, gas ya ya ya. kan. Oh jadi drifting ilmunya kepake juga di touring ya. Drifting ngomongnya pakai juga buat touring. Cuman kita gaya nyetirnya agak kita rubah sedikit sih. Iya iya iya. Mungkin lebih ke untuk menanggulangi ya misalnya terjadi oversteer lah atau apa gitu ya. Betul, Iya, overspeed saat entry atau misalkan kita saat exit kita terlalu nge-push kan juga. overpower ya. Nah, Iya, iya. Seru juga nih ceritanya. Gue baru tahu sih di dunia touring anak-anak drifting tuh pada kayak gitu juga. iya. Oke oke. Terus apa lagi ya gini? Apa? Mau masuk ke alat. Em, ada yang perlu cerita lagi nggak mau ya mengenai ini Oke, kira-kira? kita arahin ke mana ya sebentar. Iya. Benar. Jadi ini kan tadi kan habis ngomongin drifting, Hmm, touring. Apa Nah, mau balik lagi ke drifting event kompetisi sekarang? Lu ya, terakhir ya. ikut kapan? Kapan ya dan terlalu sulit, Udah lama banget ya. sulit ntar dulu ya. Drifting event, Terakhir yang lo ikut kapan? Ingat nggak? eh ntar dulu. Jogja itu Jogja dulu atau Yames dulu? Tahun berapa? Jogja Wono apa yang di Maguwo. Magu, Wonosari Magu, aja gue nggak pernah ikut loh. Magu. Lu belum ikut ya? Iya. Itu yang Acilas bukan? Acilas Kayaknya Mogu-Mogu bukan ya? kayaknya yang hati JRT deh. Yang di Lanut sekolah Lanut sih. Yang di gunung itu belum pernah Gunung Gue Kidul. nggak ikut. Yang di tempatnya Mas Chandra malah Iya. belum. Oh, Gunung Kidul tuh 2016 berarti sebelum-sebelumnya ya kayaknya Ngocok bikin deh yang Slide Fest itu kan yang Ngocok sama Lucky. Mogu-mogu Gua nggak juga. ikut soalnya Mogu-Mogu. Acaranya mogu-mogu. Seinget gue itu akhir 14, 15. 2016 akhir, kalau nggak 2017 akhir tuh. Nggak, 17 nggak. Nah, terus gue sempat ikut yang
gue HTGRT, pokoknya IMS berapa kali tuh kan. HTGRT bikin juga ya nggak salah ya. IMS gue lupa deh atau JRT. hmm, Super Drift bukan nama acaranya. Super Drift gue ikut itu 2000 berapa, 17, Super Drift tuh udah, iya, udah 17. 2018 pernah ikut nggak ya? Kayak gue cuma nonton doang ya 18 ya, beneran. Nggak, gue Iya. gue ingetnya gini, 18 itu gue cuman ikut event satu kali doang. eh Event apa, touring car, karena anak gue balap. Oh, Nah, begitu Viro. Viro balap Oh, 1 tahun full 18, gue udah nggak ikut event. iya iya iya, 18 ya Mm-mm. emang nggak ada. Gitu 19 kayaknya kita udah benar-benar absen. 19 setahun, setahun cuma ada sekali. Iya, yang Drift Prix Sentul kan? Iya, kayaknya lo nggak ikut dari situ. Nggak ikut juga. 19 kali, 2020 juga cuman nggak ada ya? 2000 Mekarta. Oh, Mekarta. Mekarta doang. Lo nggak ikut juga ya? Nggak ikut. Nah, lo kan udah lama nggak ikut event nih, mau. hmm Kira-kira lo akan turun lagi nggak di kompetisi drifting? Kayak gue akan turun lagi sih, dan Turun ya? Pasti kangen lah ya. masih kangen Iya, turun gitu. pakai Seviro yang sama. Turun pakai Sevir yang sama. Oh iya, kemarin pas lagi latihan di Karawaci, gue liat di mobil itu ada GPS antena kan. Yang kemarin kita sempat bahas sedikit tuh, tapi baru sedikit. Benar. Apa namanya? Drift Beat. Drift Beat Nah, namanya. boleh ceritain nggak, mau tahu? Itu kayak menarik tuh Drift Beat. Jadi eh, kita itu kan dari zaman dulu, kita itu kalau drifting Hmm. selalu di set sama sama juri Hmm. track seperti apa. Iya. Terus habis itu mereka menginginkannya kita entry-nya seperti apa yang do and don'ts. Misalkan lo boleh ngevain di sini Hmm. atau lo nggak boleh ngevain, itu kan Iya, juri iya. yang nentuin kan. Betul. Habis itu ini clipping zone-nya, ini apa, clipping point-nya gitu ya. Jadi outer sama inner-nya. Angle-nya mau Terus semana mereka gitu. pengennya angle-nya seperti apa, speed-nya seperti apa, sama switching-nya seperti apa Iya, betul. gitu kan. Nah, ketika kita latihan, kita itu butuh spotter, Iya. ya kan. Hanya spotter doang yang bisa, mereka berdiri di dekat judges, terus mereka lihat run kita seperti apa, terus mereka ngasih tahu kita kan, oh lo kurang kencang di sini, Hmm. lo di sini pelan banget, lo harusnya angle-nya tutup dikit, speednya naikin di situ, Iya, di iya. sini lo buka angle lebih besar, terus lebih ke belakang lagi gitu kan. Iya, iya. Nah, spotter itu sifatnya kan memang apa, harus orang yang ngerti kita juga gitu. Kalau kita nggak punya orang yang benar-benar ngerti kita, cara kita drifting juga susah gitu. Hmm. Nah, alat yang GPS antena yang kemarin gue pasang itu seperti personal spotter lo sendiri gitu. Oh, Gitu. oke, oke, gue baru nangkap. Iya, iya. Jadi dia bisa apa, dari dua GPS antena itu dia bisa baca speed sama angle. Oke. Hmm. Dan dia bisa ambil tarik data itu, dan dimasukin ke aplikasi di handphone. Kita bisa baca dari peta Google Maps itu, kita dari starting point sampai finish, dari kita tempat initiate angle-nya berapa, speednya berapa, Hmm. terus kita ngambil liningnya seperti apa sampai ke finishnya Hmm, oke, oke. gitu. Alat ini udah dipakai di New Zealand, buat waktu itu di One NZ. Oh iya, Mm-mm. itu event gede tuh di New Zealand ya. Betul. Dan dari situ bikin eh, mereka bikin dari alat ini bisa masuk ke overlay TV. Jadi ketahuan ketika dua mobil ini jalan itu barengan tuh angle mereka berapa, speednya berapa, kapan mereka braking, kapan mereka gas. Oh iya, iya, iya. Tuh. Nah, tapi sekarang memang alat ini masih ada penyempurnaan. Tapi penyempurnaannya semuanya bisa diupdate di aplikasi di handphonenya, dan Oke, tinggal mm-mm, update aja ya. tinggal update aja. Sebenarnya yang kita butuhin apa sih? Kita butuhin memang dia ngambil peta dari Google Maps Hmm. yang akan diupdate terus kan ya sama Google Maps-nya. Tapi kalau kita di track yang tidak, bukan sirkuit, itu kan nggak bisa kita tentuin ini mana Looping tikungannya. point-nya di mana. Ketika kita hari itu kita bikin tracknya overlaynya seperti ini, kita drifting kelihatan di alatnya,
Tapi kita nggak tahu nih, oh ini kita deket nggak nih sama zone-nya sama poinnya. Tapi minimal kita bisa lihat kita angle kita di mana, kita agak keluar apa ke dalam Iya, iya, iya. gitu. Oh, Nah, jadi waktu itu gue udah pernah tanya langsung ke pembuatnya, mereka bilang mereka dalam posisi lagi updating buat overlay track gitu. Jadi kita bisa ngeset itu nanti track ini overlaynya seperti ini gitu. oh mereka nih, jadi intinya mereka tetap masih mengembangin si Driftbit ini ya, si aplikasinya ini, software-nya, Betul. sama ya. Karena mereka baru launching tahun 2020 dan Oh, baru banget ya. baru makanya. Oh, jadi ini kalau sekarang kan Maps itu by Google Maps ya. Hmm, Tapi itu nggak ada ya, kalau kita bikin sirkuit ya nggak kelihatan lah ya di Google Maps clipping point-nya di mana. Tapi nanti mereka lagi kembangin supaya kita bisa naruh clipping point di mananya aja. betul. Oh, jadi benar-benar berfungsi. Iya, benar-benar fungsional banget ya buat drifter belajar latihan. Yes. Iya. Dan untuk saat ini kita udah ada feature buat eh, misalkan dipasang di dua mobil yang berbeda untuk compare. Jadi ketika tandem bisa barengan itu di replaynya. Oh, nih, jadi misalnya mobil mobil gue pasang, mobil lo pasang. Hmm, Kita lagi latihan tandem nih. hmm, Nanti begitu lo cek di aplikasi dari handphone kelihatan run gua kayak gimana, run lo kayak gimana, kita proximity-nya sedekat apa. bisa. Oh ya, Iya, wah canggih banget. proximity-nya bisa. Heeh. Terus abis itu yang lebih menarik sebenarnya untuk dari sisi juri sebenarnya tuh yang susah kelihatan tuh adalah ketika lead car-nya itu melakukan trik gitu. Nah, ini banyak banget nih mau Nah, drifter-drifter sini sekarang yang nah, bandel. ketika trik itu lo udah pasti kebaca di GPS, lo slow down gitu kan. Slow down, kalau slow downnya di tempat yang harusnya bukan deceleration zone, Iya, iya, iya. itu sih udah ketahuan Oh, banget, tuh bisa kelihatan nih, Woy. pasti kelihatan gitu. Oh, Kalau zaman dulu kan kita cuman bisa lihat kalau kita pasang lampu di kaca depan tuh iya, zaman lampu dulu. rem kan. Buat acuan juri. Tapi kalau dimana kita drifting isinya asap semua tuh biasanya Iya, juri juga nggak nggak kelihatan lihat. juga sih emang. Tapi kalau ini dijadiin alat buat bantuan ngelihat itu sih pasti udah ketahuan deh begitu Iya, gitu iya. deh. Wah, menarik juga nih. Kayaknya boleh nih dipasang di buat kompetisi kita nanti. Kita boleh mau bikin event kan, mau Mm-mm, Indonesian Drift Series sama Drift League. mm-mm. Itu boleh banget sih dipasang di mobil-mobil pesertanya ya. Iya, Boleh ntar kita ke- coba deh nih kalau misalkan eh yang katanya ada rencana mau ini ya, yang pro-nya tuh mau diadu bareng gitu oh ya. iya, di Drift League. Drift League Liga, ya. kita bikin liga. Jadi sistemnya Nah, kayak kayak liga bola kan, semua tim ketemu tuh. mm, Nah, ntar dari situ dihitung kalau menang, ini kalau nggak salah ya, kalau menang dapat 3 poin, kalau seri 1 poin, nggak ada one more time. Kalau kalah mm. nol. Jadi ya udah banyak-banyakan poin aja gitu. Wah itu sih menarik sih kalau Jadi dibikin sih. yang jago kan yang namanya drifting kan juga ada hoki faktor lucknya ya. Jadi nggak Hmm, ada kemungkinan yang jago nggak selalu akan menang terus gitu. betul. Makanya jadi biar lebih imbang sih antara antara satu sama lainnya. Siap kalau Wah, gitu. seru tuh. Tercoba deh kita coba aturin Iya ya. untuk supaya itu bisa terpasang ya, Iya ya. dan Oh, bisa apalagi kalau bisa ini ya bisa sampai ke overlaynya. iya iya. Nah, itu kira-kira kapan Dan? Eh, tak kapan ya tak ya kita mau bikin kejuaraan? Oh, insya Allah bulan Mei ya, habis Lebaran. Oke, Itu siap. ya, kalau itu yang kejuaraan turnamen kayak biasa. Mm-mm. Kalau yang refleks ya setelah itu, tapi insya Allah dalam tahun ini total dari kita akan bikin ada 6 sampai 7 event. Start dari Mei, berarti bisa cukup padat ya, dari Mei Bisa. sampai akhir Desember. Sampai akhir tahun ya, ya. Makanya yang lagi pada bangun mobil drift, siapin mobilnya nih, seru banget ya. Wah harus itu berarti. Iya, macam alat lu menarik banget sih mau drift beat nih. Tapi kayaknya banyak drifter yang takut juga nih, drifter licik. Nggak selalu sih Iya, Dan, pada intinya iya, iya sih. itu lebih kepada apa ya. Nah, iya sih sebenarnya sih ya, sebagai personal spotter sih itu bener banget. Mm, 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 Ya karena kita drifting tuh ya, kalau rally kan ada co-pilotnya, kita drifting kan sendirian nih. mm, Nah, kita kan run di dalam mobil ya, kita yaudah run kayak satu sirkuit tuh run biasa. mm. Cuman kan kita mungkin nggak kelihatan nih belakang kita udah deket kah, atau angle kita kurang kurang gede. Nah, makanya biasanya tuh oh ini mungkin banyak yang belum tahu mau spotter tuh apa. Jadi Oke. spotter itu nanti mereka nontonin kita nih lagi run di posisi sebelahnya juri, samping-samping sama juri. Jadi
si spotter kita tuh bisa tahu run kita tuh kurang apa, angle-nya kurang gede kah, atau misalkan clipping point-nya kurang deket. Atau biasanya kita dikasih tahu kan sama si spotter kita, misalnya Den, line lu kurang mundur nih, mobil lu kurang dekat sama clipping point gitu. Oh, akhirnya dari situ biasanya pas latihan ya, makanya dari situ kita evaluasi, jadi untuk run berikutnya kita bisa lebih udah memperbaikinya gitu, kayak gitu kan Maya. Yes, betul. Nah, cuman itu kan harus ada satu orang yang selalu standby itu di sana, agak repot sih. Nah, makanya kalau ada si alat drift fit ini, kita Hmm. bisa setiap orang kita bisa ngeliat handphone aja, buka aplikasinya kan, ngecek kan. Yes, setiap abis run atau abis satu sesi lo tarik datanya sekali, udah habisnya kesimpan Kelihatan di ya. aplikasi Oh, di simpen. handphone, Oh, selalu kesimpan semua tuh data-datanya ya. di aplikasi handphone Aplikasi ya, ya. dan langsung di cloud sih sebenarnya dia. Oh, oke oke. Ada yang menariknya juga, jadi gini, kalau misalkan memang ini bentuknya semi permanen sirkuit yang bentuknya sama, kita bisa Hmm. bikin segmen. Ini segmen start, ini segmen stop, gitu. Oh, oke. Kalau misalkan itu nanti ada orang lain yang ngedrift di situ, itu kita bisa comparean. Jadi nggak harus di waktu yang sama. Orang lain tuh misalnya misalnya abis gue latihan nih, terus ya udah gue udah pulang ke rumah tuh besok ada lo latihan di sana, gue bisa lihat Bisa, run lo kayak gimana. Oh bisa, ya. bisa. Jadi dia ada ini kan aplikasi bisa di-download di Android sama Hmm. di Apple Store Apple ya, Store. di Google Play sama di Apple Store. Habis itu dia kita bikin profile. Kita bikin Oke. profile nih, misalnya Dani Verdito. Hmm. Mobilnya misalnya Dani punya BMW 46 terus 200 cc terus apa mesinnya apa nih mau diisi juga mau pakai bannya apa segala macam masing-masing mobil bisa di sini. Hmm. Habis itu misalkan lo tapi lo bikin saturan nih pakai mobil yang BMW, Hmm. udah beres. Habis itu lo ganti mobil, lo run lagi nih pakai 200 cc, itu aja udah bisa lo bandingin. Nah itu kan di-upload ke cloud. Iya. Nah misalnya nanti gue lagi datang ke situ, gue lihat gitu nearby ada yang bikin segmennya, oh Dani bikin segmen, gue pakai profile gue drifting pakai mobil gue nih, Oh terus iya, iya. gue run, nanti bisa dibandingin, kita bisa compare. Dan Oh gitu. iya. Wah, seru banget sih. Hmm. Canggih juga ya. Baru tahu gue gini-gini di drifting. Oke. Nah, Iya. mau ini kalau mau beli alat ini di mana, mau? Saat ini bisa dibeli di Tokopedia-nya Mechanic Guys. Hmm. Alatnya namanya Driftbit, Drift Data Logger. Drift data logger ya. Hmm. Oke. Ntar kita masukin linknya. Oke, siap. Gitu. Oh, Gitu. seru banget ya. Terus Ya udah, terus itu harga perlu custom nggak? Nanti aja di situ aja. ada di sana. Iya. Terus di bawah ya. Terus, Masukin iya. linknya aja, klik langsung ya. Oke oke, Gitu. seru banget. Ya, foto-fotonya ntar ya masukin. Apa lagi ya? Masih mau bahas ini nggak drift fit? Lagi ya yang seru, nanti kita lu bisa insert tuh Hmm. apa masukin kayak buka profile gitu-gitu Oh kan. iya iya, buka dari gua aja kali ya. Iya, iya, lo buka profile, lo lihat nanti yang ada, jadi ada kayak yang near me tuh siapa aja gitu ya. Ya kebetulan karena di Indonesia baru gue pakai, ada kalau lo cari di Jawa ya dari gue doang gitu. Oh Tapi baru lo doang nih apa? Iya iya. gitu. Tapi kalau gue ini misalnya kan gue udah download nih, gue lagi mau apa? Bikin akunnya, nanti pas gue cek Nirmi langsung kelihatan loh. Yes. Lo Harusnya main di track mana aja bisa kelihatan. bisa. Main di jalanan ketahuan juga. Kan nggak dinyalain. Ya, Bisa juga ya. Ide bagus juga ya. tapi jangan disuruh kalau di jalanan. Oh, oke oke, ntar gue cek deh. Lo main di mana aja nih? Mau nih editor videonya tuh suka banget sama Seviro, dan dia pengen beli Seviro. Mungkin dia pengen nanya, dia nanya nih, lo kenapa sih pakai Seviro mulu dari dulu? Padahal lo sempat beli E36 Veno kan yang 2 pintu ya? Iya, sebenarnya kalau mau dilihat pada perjalanannya gue juga kaget sih. Dapat mobil drift gue kok jadi banyak gitu. Dan Ah. ya jadi pada perjalanannya memang gue dari dulu itu punya Seviro ini kan diturunin dari bokap. Jadi Oh, oke. mobil kantornya bokap turunin ke gue. Terus gue bangun kita anak kuliahan zaman dulu senangnya balap ya, itu kan balap. Terus ketika kalau kenapa nggak pernah gue jual mobil ini, sebenarnya nilai sentimentalnya tinggi karena dari zaman dulu
gue itu kan kuliah di Jakarta nih, punya Mm-mm. pacar di Bandung. Bandung. Pacarannya kalau dihitung total mungkin hampir 4 tahun lebih kali ya. Nah, zaman dulu pacaran itu Jakarta Bandung belum ada Cipularang, dan jadi selalu memakai dengan mobil turbo ini gue pakai Jakarta Bandung, entah lewat Cikampek, entah lewat Puncak, tapi lebih sering lewat Puncak ya. Heeh. Itu buat buat ngapel. Tahun berapa tuh Mak, kalau boleh tahu? Dari 2003 sampai 2006. Heeh. Oh, Dari 2003 sampai 2006. nih tadi tuh zaman-zamannya lo lagi nonton Inisial D itu tahun segitu. Terus di Iya, puncak lo nyobain drifting nggak? enggak drifting di puncak, Bang. Kirain. Tapi kalau ngebut ya. Tetap ya yang buat ya. Hmm, karena lo ngerasa bahwa ketika mobil kita itu powerful, Mm-mm. lo pede gitu kan kita dulu lo pernah sih ngerasain lo naik mobil powernya pas-pasan, terus lo mesti nyusul truk gitu Oh iya iya. ya kan. Zaman dulu mau nyusul satu aja udah, ya satu udah deg-degan gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat mobil dari sebelah sana jaraknya berapa, kita bisa ngatur nih, aku bisa nyusul 4 sekaligus langsung gitu. Iya iya benar Iya benar. kan. Iya iya. Tuh iya, gue juga rasain tuh misalnya kalau lagi kayak di bisa perjalanan keluar kota sih yang ada truk-truknya yang kenceng-kenceng juga kan. Betul. Jalurnya cuma satu atau dua jalur, kalau kita mau nyusul, kalau kita pakai mobil yang pelan ya, dia Hmm. nyusul tuh lama banget kan, Iya. agak lebih bahaya sebetulnya karena kita nggak tahu dari sana tiba-tiba udah deket kan. Hmm. Kita pakai mobil turbo pas nyusul langsung gaspol aja ya. Langsung gaspol. Iya, pakai intinya mungkin ini gue masih tips juga sih kalau buat nyusul gitu, kalau emang ragu mending jangan ya. Mending jangan. Kalau emang yakin sikat, cuman kalau ragu Nah, mending jangan. mendingan apa, kalau ragu itu nanti kita malah, maksudnya kalau memang agak mepet itu mendingan nggak usah, karena itu malah membahayakan orang lain gitu. Kita malah mepet orang untuk minta jalan kan, Iya, yang maksa jadinya jadi kan. maksa. Nah, Iya, iya. Ya, betul sih, itu hmm. tips. Ya, terus Seviro nih lanjut nih. Nah, Ya sebenarnya intinya Seviro ini dibangunnya juga penuh dengan jerih payah gitu, bahwa ya namanya dulu anak kuliahan kita mesti nabung gitu, nggak bisa hari ini kita mesti pengen upgrade cam, upgrade komputer, upgrade apa tuh terjadi dalam waktu 3 bulan. Kalau di gue tuh terjadinya bertahun-tahun gitu, ada tahap-tahapnya ya. ada Iya. tahap-tahapnya. Jadi mungkin waktu itu 2005 kita baru ganti cam, 2006 baru kebeli komputer gitu, Iya, iya. 2008 apa 9 baru kebeli turbo yang proper kayak gitu-gitu. Iya, iya. Tapi pada perjalanannya yang lebih sulit lagi ketika pas lagi balap lagi banyak, itu time frame-nya kita mesti mobil yang penting mesti sehat, buat dari balap ke 2 minggu lagi ada balap lagi, beres satu balap sebulan lagi ada balap lagi. Akhirnya memang kita tabungan kita tuh habis di untuk Operation operation nyiapin cost-nya ya. Iya, operation iya. cost-nya balap Oh, gitu. soalnya balapannya juga banyak sih lah, selain drifting ada touring juga ya. Iya, iya. Nah, terus ketika waktu itu gue di mendapat kesempatan bisa punya mobil drift lebih dari satu, pada akhirnya gue ngerasa eh, apa ya, ketika harus ada yang dikalahin tuh yang sentimental nggak gue kalahin gitu. Iya, jadi gue pernah punya Seviro tuh sampai 4, dan Dalam satu waktu. dalam satu waktu ada Seviro 4, Ternak mau. BMW 36, V8, sama ada S15. Oh iya, S15 masih ada nggak? Masih. Oh, oke. Ya, S15 lanjut masih lanjut. ada. Seru tuh. Nah, Seviro 4-nya apa sih? Seviro gue yang sekarang dari dulu sampai sekarang. Terus gue pernah punya ada satu Seviro 2JZ Haltech dari bekasnya Om Sony Oh Riharto. iya. Terus gue punya ada satu Seviro Orange, gue ngebangun dari nol. Udah yang orange juga tahu tuh. Nah, itu tadi bangun buat bokap gue. Cuma Hmm. abis itu dia nyobain, koplingnya berat nih gini-gini, akhirnya nggak mau dipakai. Oke. Gitu. Sama satu lagi Seviro kita rubah jadi pickup UT. Oh, itu Seviro Itu Seviro. yang putih merah itu kan? Yang putih merah itu yang tampilannya kayak R33. Iya iya. Oh, itu Seviro. Gue pikir Hmm. emang apa? Nggak boleh gitu. Gue pikir emang ada jenis mobil apa? UT tadi lu bilang. UT. UT itu Holden bukan sih? Enggak, jadi UT itu kayak utility vehicle yang jadi sedan tapi bentuknya pickup gitu. Oh iya. Iya. Oh, Kita manggilnya UT. UT. Oh. Di Thailand di mana banyak orang bikin kayak gitu. Oh, oke. Soalnya di New Zealand atau di Australia ada yang Memang pakai Holden Commodore kan? Commodore atau Commodore tuh yang HSV. Biasanya Holden HSV, Holden Special Vehicle, tapi yang UT. Jadi oh modelnya
pickup Oh itu gitu. bikinan, gue udah save hero, gue pikir Yang emang itu asli gitu. bikinan dari si Hero. Oh seru, keren sih itu. Sempat dipakai sama siapa waktu itu mau anak Si Driftstar Aji ya? Aji, iya ya. ya, waktu itu Driftstar apa Rookie ya? dia Driftstar waktu itu. Jadi Driftstar. memang waktu itu akhirnya gue bangun, Hmm, gue kasih kesempatan buat Aji balap pakai itu karena gue ngeliat dia potensial kan. iya Emang ya. waktu itu mobilnya terbatas mesinnya segala macem Iya. gitu. Gue pernah ketemu sama dia ding di Drift 4, iya mas. Mm-mm. Iya, sama tandem sama beli tuh battle di Best 30 itu kalau nggak salah deh. Oh ya? Iya. Itu dia mesinnya gue dapet RB25 DE Neo. Terus header sama itunya udah ganti itu pakai Jasma. Oh tapi non turbo ya, nggak lo Non turbo, turboin. non turbo. Enggak, emang bawaannya non turbo. R33 GTS. Iya GTS. Emang nggak sengaja nggak lo turboin. Enggak gue turboin. Iya. Oke. Terus sempat ada GT86 juga kan? GT8 masih ada sampai sekarang. Masih ada yang merah itu. Masih ada sampai sekarang. Oke. Iya, Terus oke lanjut. Berarti Xavier emang karena sentimentalnya tinggi lah ya. betul. Sih gitu. Sentimentalnya tinggi, terus habis itu gue juga ngerasa apa itu mobil masih enak banget gitu kan. Iya iya. Eh, Iya sih sentimental tuh penting banget sih. Ya, gue jujur itu LTZ sebenarnya sentimental banget sih Pak. Gue cuman ya waktu itu karena ngerasa gantinya dapat Soarer kan. hmm, Yang ngerasa pengen mobil dua pintu lah Soarer dan hmm. akhirnya udahlah buat apa punya dua mobil akhirnya LTZ jual. Gue jujur pas gue jual gue nangis tuh. Oh ya? Iya tuh mobil gue Dani Ferdian nangis. itu mobil gue dari gue dari SMA Iya. pertama kali pacaran ya mobil itu Hmm. pertama kali turun drifting pertama kali juara drifting iya ya banyak aja deh kesana-sana kayak mobil itu jadi iya cukup sedih banget sih pas Hmm. dijual tuh. Gue itu ngeliat lo pertama kali di Asaf zaman dulu Iya dan sebelum ada eh, iya benar. pokoknya lo sama Veno sama itu pertama kali dari sebelum kenal gue ngeliatnya di Asaf dulu gitu. Iya 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 Iya. iya iya iya, iya benar. Zaman modcom kita masih zaman mod zaman kita lagi aktif di modcom tuh drifting belum terlalu aktif kan ya. Ya makanya gue seringnya ke Asap sih dulu nongkrong di Asap, Belum, belum, rekan-rekan di belum, Asap. belum. Ya, oh iya bener bener sih yang kayak lu bilang ya kita anak kuliahan dia bangun mobil sih nggak langsung pol-polan cicil. Makanya gue dulu Hmm. Altiza gue ganti 2 JZ standar banget tuh 2 JZ-nya. Hmm. Nggak pakai LSD, udah cuma yang penting bisa jalan ngebut-ngebut terus akhirnya turun drifting ganti LSD. Terus lama-lama berapa tahun ganti single turbo. Yang mungkin Yes. ya lebih berasa sih kalau kayak gitu. Iya kan. Sentimental iya seru sih. Iya, Asaf ya kita dulu mah ya. Bener. Asaf legend. Masalah aja nih. Kalau sekarang kayaknya sudah ah, Masih nggak lo Asaf? Masih enggak, ada nggak sih sebetulnya? masih ada sih. Masih ya? Gue nggak tahu nih jangan dimasukin apa enggak ya. ntar gue dikejar-kejar lagi. Oh, ini saya friend dari dulu nih katanya. Ini dia nih katanya. Tapi gue di SF juga pernah ketemu sama Dio sih dulu dia masih kecil tuh pakai Evo. Udah pakai Evo. Nah, kalau nggak salah datangnya tuh pakai supir. Cuman pas balapan dia naik. Waktu gue masih SMA nih belum ganti 2 JZ masih standaran. Mungkin dia Mesin standar lo apa sih waktu itu satu 3 SG? nah gue bukan 3S gue 1 GFE Oh, 1 GFE. 2000 cc 6 silinder makanya pelan kan kalau 3S kan masih agak kenceng tuh. Nih gantilah 2 JZ. Oh dulu gue beli dari Ois juga Apa ya mesinnya? mesin nih Oh, oke, oke. Alphard dari Ois. Legend Alphard Legend zaman dulu. masih jualan nggak sih dia sekarang? Udah nggak jualan mesin potong apa, mesin Alphard Alphard lagi gitu ya? sih, nggak sih? Oh, Gitu. masih aktif tapi di dunia otomotif. Lo kemarin sama Ucok pas ke JKSW itu tempatnya Ois itu. JKS itu yang mana sih? Oh yang lo lihat mesin bentar. Kan di Pulau Gadung. Itu jadi itu ya, jadi apa Yang circuit tempatnya off road ya? sirkuit buat main apa baja super block. Oh iya, oh itu punya Ois. Yes. Bukan tempatnya ya, Ah, tempatnya sih ada orang beda. oh. Tapi kan lo lihat kalau begitu masuk kan kiri tuh. Yang lo iya Yang yang satu, yang lo ya. sempat WhatsApp gue dan jangan ini ya gitu. Iya. Oh itu punya Ois. Yang satu pojokan Iya, itu iya. tuh bengkelnya dia tuh. Oh itu bengkel dia. Oh Hmm. oke. Iya iya udah. Hmm. Oh iya iya. Gitu. Dia sekarang ini sih, maksudnya apa masih mainnya di bisnisnya otomotif, tapi Tetap di repair, otomotif ya. tapi repair gitu. Oke oke. Hmm. Nah terus mau balik lagi ke mobil-mobil lo S15 tuh buat drifting atau buat daily? Pada akhirnya akan buat daily aja sih, maksudnya ya buat
nggak daily yang gue pakai tiap hari juga, tapi mobil hobi lah ya, simpanan. yes, Kalau kayaknya mau jadi anak stance nih. Mimo stance nih. Iya nih, kayaknya sekarang velgnya ini yang belakangnya aja 18 lebar 12 dan Buset, offset minus. offsetnya berapa ya, nol berapa gitu deh. Lu mau bikin kayak gimana, Mo? Eh, Sekarang udah kayak gimana mobilnya? Udah jadi belum? hampir jadi. Oke. Terus Kapan kira-kira? sebulan 2 bulan lagi Bulan kayaknya ya? dia. Bawa sini ya. Ntar kita review ya mobilnya. Boleh aja. Boleh ya. Tapi tetap masih bisa dipakai drifting dikit-dikit kan? Nah itu agak sulit kayaknya. Sayang-sayangnya kan. Pakai Asus. Oke. Iya, jadi kayak buat kontes gini. Wah, Lihat ini deh. geng rebah nih. Rebah-rebah banget nih pasti jadi ini. Iya, harusnya itu persiapan mau ikut ini ya, cara partai neraka ceritanya. Oh, oke. Partai neraka belum ada S15 ya, Sylvia? Belum ada yang Belum ada. pakai Asus sih. Oh, itu static semua. Partai neraka. Enggak, Asus. Oh, maksudnya S15 pakai Asus. Eh, Oke. Kapan ada partai neraka lagi tahun ini? 15 pakai Asus ada sih sebenarnya. Garasi drift ya. Oh iya, Hmm. iya sih kok. Nggak cuman yang pernah ikut partai neraka tuh belum nggak ada yang pakai S15 kan? Terakhir waktu itu sih mobilnya itu. Ada mobilnya yang bawa si Mamat S15 putih. Oh, emang Mahat Riverside. Kayak sih mobilnya situ. Iya. Yang banyak mobil ya. Iya, ini banyak mobil. Udah lah itu. Privasi ya, oke. Terus kalau E36 udah lo jual lagi mau? E36 udah gue jual. Kemana itu mobil sekarang? Mobil Veno kan dulu? Ya, mobilnya Veno. Itu juga lucu, gue jual, balik lagi gitu. Terus sekarang terakhir di mana yang lo tahu? Hmm? Terakhir yang lo tahu ada di mana? Terakhir Dijual lagi nggak? ada di pilot, cuma nggak tahu pilotnya namanya siapa. Jadi waktu itu dibeli sama temen Rio, si Adil, Oh iya. adiknya Onta itu. Terus habis itu dari situ dijual lagi terakhir. Tetap di pilot juga ya. Jadi waktu itu yang pasti gue kan setelannya kan rapi apa pakai apa? Yang Pandem tuh lo yang bikin apa setelah lo? Bukan gue. Jadi gue waktu itu setelannya pakai velg apa? Bukan Haman Pegasus apa yang modelnya gitu tuh, OZ apa gitu zaman dulu Futura. tuh pakai Futura, udah gitu aja. Terus kan gue jual, cuman mereka nggak mau bayarin velgnya. Gue jual pakai Rota, dibikin Pandem sama Adil. bukan, yang bikin Pandem itu kalau nggak salah Anggana. Oh sih sempat di Onggana ya? Yes. Anggana bukan Anggana OHP kan? Bukan, Anggana yang main Bandung, motor kan? Iya. Anggana Bandung. Dari Anggana balik lagi ke gue. Cuman udah jadi Pandem gitu. Cuman suratnya ngilang kemana ini gue, akhirnya gue kumpulin lagi dan gue tebus surat di sini, gue tebus ini apa BPKB di sini gitu. Pokoknya akhirnya balik lagi plak. Tapi abis itu nggak gue pakai kan, karena waktu itu gue nggak event juga. So dibeli lagi sama Adil. Oh, oke. Tapi kondisi suratnya udah lempeng tuh ya. Udah balik lagi suratnya semua. Sekarang masih jadi mobil drifting atau nggak tahu? Nah, sekarang itu sebengkel sama S15 gue. Yang punya gue nggak tahu namanya siapa. Sama dia mau dibalikin jadi orisinil. Top nggak? Gila sih. Gue pernah ngitung untuk jadiin balikin ke orisinil itu itu lebih mahal dibanding kita ngebangun full lagi. Karena ya maksudnya itu sama aja lo mesti beli interior full. Iya. Ya kan? Interior full, exterior full, baru ini. Masih cukup kan? Cukup ya? Oke. Mau sambil minum nggak? Ayo. Oh, sebetulnya itu si mobilnya Veno waktu pertama kali dia bangun, nggak pertama kali bangun sih, waktu dia pol-polan bangun mobil drift, itu barang-barangnya ditaruh di rumah gue. Jadi rumah gue kan sama Veno kan deket tuh dulu. Iya. Jadi barang-barang tuh interior semua sebenarnya ada di rumah gue. Cuman gue kan udah beberapa kali pindah rumah. Ya Veno juga dicuekin sama dia, nggak diurusin. Akhirnya gue lupa gue taruh mana aja sekarang, karena ada yang gue tutupin di bengkel lah, hilang lah. Jadi ya udah hilang kemana tuh tahu. Sebenarnya yang terpenting waktu itu nomor mesinnya yang gue kejar tuh itu nggak ketemu. Iya, mesinnya dia titip ke bengkel terus hilang ya katanya. Itu sulit makanya gue. Iya.
tapi gue nggak tahu ya, si Soarer gue kan udah gue jual juga tuh. Betul full paper kan asli, dan ya pas gue bangun drift ya gue terondolin semua barang-barang standarnya juga udah pada hilang. Dan ini orang yang beli dia mau bangun standaran lagi buat daily. Dia mau ngidupin pajak 10 tahun habis berapa puluh juta gitu, sama beli interiornya tuh harus order dari luar. Wah tuh pasti gede banget ya budgetnya. Ya cuman ya mungkin emang namanya udah hobi kali ya, emang suka sama mobil itu, jadi ya mungkin nggak, harga nggak terlalu dipikirin kali ya. Iya, kadang ngebalikin mobil menjadi orisinal tuh jauh lebih susah. Iya betul. Ya mungkin kita terima bongkar nggak terima pasang kembali. Banyak tuh bengkel-bengkel kayak gitu. Iya juga ya, betul juga kan. Iya kan. Enak nggak kopi mau? Boleh nih, apa nih? Ini bukan sponsor ya. ini emang tetangga kantor kita. Tapi emang enak sih, gue setiap pagi mampir ke dia dulu beli kopi ini. Boleh kok nih. Gue ini kita mintain sponsor ke sebelah kan. Dipepet aja. Proposal ya besok siapin ya. Oh, lagi influencer datang sini ke sebelah. Kan kalau naik tuh habis itu Iya sih. kirimin lah gratisan ini. Oh iya boleh juga tuh. Iya. Ntar besok kita ajak siapa? Si Anin tuh harusnya kemarin kita ajaknya. Banyak sih ya kan. Hah? Tubruk. Ya udah jangan dimasukin ya kan. Lu tahu itu nggak Anin? Tahu kan dari Bandung juga. Kemarin ada ya kan? Iya. Oh iya kemarin ada. Ya udahlah kita. Iya. Oh, dan ini nggak fokus kalau ngobrol sama dia. Semua cewek bisa gini. Iya, gue beberapa kali kalau ada cewek itu gue selalu tabrakan. Hah? Tabrakan nih? Ingat, gue sama Ojok sering tandem kan, maksudnya bawa influencer kah atau siapa gitu. Setiap ada cewek yang seksi ya, gue tuh selalu nggak fokus. Biasanya gue lagi liat nih, antara gue nggak fokus, ya gue sih ngerasa gue fokus ya, cuman ada aja kendala. Misalnya kayak waktu itu di Karawaci lagi bawa acara ada influencer lah yang dari Antv ya. Itu jadi kontennya tuh kita harus drifting, mereka tuh di samping kita harus bikin konten, dia bikin nge-vlog konten buat TikTok apa-apalah yang menarik gitu. So ada satu cewek joget-joget itu pakai bikin kontennya dia jogetnya itu tuh senderan ke gue gini kan, gue aku joget-joget itu ya gue lagi mau pindahin gigi sampai misgir. Akhirnya gue lagi drifting stop di belakang tabrak sama Ucok. Dia mau ganti gigi masuknya ke paha lah gitu kan. Salah pegang. Itu baru satu. Iya. Masih banyak lagi udah yang lain nggak perlu. Hah? Jadi duta. Iya dia. Jangan dibilang Mas Bimo mata. Itu harus fokus ke depan. Iya, kalau dia ngeliat ke sini ya. Iya, mungkin gue habis ngeliat clipping point malah poin yang lain. Udah jangan letter nama gue jadi buruk gitu. Iya. Hah? Berapa ya? 3 kayaknya ya? 3 kali ke bengkel kan? Iya, mungkin mobil hancur gara-gara gue aja. Enggak, cuman yang beberapa juga gara-gara engine mountingnya udah jatuh kan. Jadi pas gue switching tuh muternya tuh lambat, jadi akhirnya melintir tabrak. Itu kalau secara teknis sih alasannya karena itu. Teknis aja lah. Aduh. Tapi perjalanan kita dari dulu seru juga Pak ya. Banyak kan cerita kita. Jauh banget. Tapi Dani ini kalau menurut gue salah satu drifter paling konsisten loh yang pernah gue tahu. Beneran, nyetirnya paling konsisten apalagi kalau lagi follow. Gue sih deg-degan kalau di follow sama dia sih. Beneran. Iya, pertama kali itu kita tabrakan. Terus setelah itu pernah ketemu lagi sih? Pernah kali ya? Enggak pernah. Itu doang terakhir. Enggak pernah. Kita belum pernah deh. Sama Soarer? Pernah deh kayaknya sekali deh. Oh lupa gue, ntar gue browse cek drive gue. Iya, kuncinya. Waktu Soarer sempat biru kan dulu ya? Sempat biru putih. Nah iya, udah pernah. Oh sempat ya? Iya. Lupa di kejuaraan apa? Nggak pernah menang kayaknya gue lawan dia. Udah nggak ada diinget deh. Cuman yang seru di Bali tuh seru tuh mau.
Bali. Bali Drift Base. Iya itu sih tracknya sekarang tahun baru kemarin gue iseng motoran sama sepupu-sepupu gue terus masuk ke GWK udah hancur sih Iya tracknya sih. udah hancur. Tapi kemarin kita sempat ngadain acara di sana sih, latihan iseng-iseng. Maksudnya bukan kita sih yang bikin, siapa ya bikin waktu itu ya? Drift Camp ya kalau nggak salah. Hah? Oh sih ya, si Om Denny pribadi kalau nggak salah dia bikin. Ya, nggak bisa dipakai semua kan. Nggak bisa semua. Terus Jadi ada helipad gitu. iya, Dibikin jadi kayak helipad apa gitu. iya nggak bisa semua. Ada yang keputus jadi ya kurang enak sih. Kalau dulu kan seru banget tuh tracknya. Iya. Oh enak banget. Iya gue ingat sampai ada S15 seri dipinjemin ke siapa namanya? Pakai dulu ada Matt Powers. Matt Powers. Iya, ada satu lagi yang dari Hong Kong, Charles Eng. Charles. Iya. Iya, Kalau Matt Powers dulu gue yang ituin tuh. boleh ngundang ya? Gue yang ngundang loh. Gue undang lewat ini gitu. Apa ya zaman dulu belum zamannya Apa ya, belum. FB? Lewat FB kalau nggak salah dulu. Oh iya, jam dulu FB tuh, bener. Iya. Gue undang, gue cuma bilang kita mau drifting nih di sini ya. Gue nggak bisa janjiin lo dapat apa-apa ya. Tapi di sini sih ombaknya seru banget buat surfing. Nah, dia surfer banget tuh ya. Iya, kan? Mas surfing. Dateng loh beneran. Itu pas ngundang lo apa dibayar apa? Dibayarin tiket semua atau Kayaknya enggak deh dan seingat gue. Mungkin bayarin tiket atau apa, cuma pas lagi di sini kita jamu ya. jamu? Iya. Iya. Oh, dia nggak usah, dia tadi mau dipinjemin Seviro ya, cuman mobilnya masalah akhirnya dia nggak turun kan. Tapi dia sempat drifting kan. Sempat drifting, iya. Terus dulu gue ada tuh fotonya sama Matt Powers. Gue merasa bersalah loh. Kenapa? Kan gue nggak datang pas event itu. Oh, lu nggak datang? Iya, gue udah ngundang, gue aja nggak bisa datang. Lagi ujian atau apa gitu. Lu masih kuliah tuh? Lagi mau tesis dan Oh, lagi S2 waktu itu. S2, iya. Gitu deh, kayak lucu kan tapi. Iya, gue tandem sama Charasang tuh pakai Soarer di situ. Charasang pakai S15-nya Siri. Charasang tuh nggak sekarang, sudah beberapa tahun ini tuh dia top drifter dari Hong Kong ya. Sering main di RDS juga, Russian Drift Series. Di tim apa? I'm All ya. Apa yang sekarang satu tim sama James Dean. James Dean kan sekarang main di Rusia juga tuh. Yes. I'm All ya, I'm All apalah itu. Satu tim sama James Dean, Daigo Saito, si Charles Ang itu. Oh iya, orang Anggri itu di Rusia seru banget. Makanya nontonnya tahun ini. RDS ya. RDS ya. RDS tuh mobilnya gila-gila sih. Berarti James Dean nggak yang bareng sama Peter Wicek. Peter Wicek enggak kan, dia udah posting tuh di Instagram, dia udah pisah tim. Timnya. Tapi dia terakhir gue ngikutin vlognya dia lagi bangun S14, udah jadi sih, bangun S14 baru emang khusus buat ikut si RDS ini. Nah dia announce dia di RDS join tim si I'm All atau apa lah gue lupa. I'm All kan? Iya, I'm All itu dia join sama si Charasang sama Daigo Saito. Timnya gila-gila banget tuh. Powernya juga kenceng-kenceng semua mobilnya. Daigo Saito pakai apa? Yang Daigo gue nggak tahu dia pakai apa di situ. pakai Supra baru. Kalau tahun-tahun kemarin dia di sana pakai Alteza V8. Si Charasang pakai 180 SX, mesinnya V8 atau apa gitu. Itu agresif banget tuh nyetirnya. Gue sih suka sih cara nyetirnya dia, kayak gue suka pelajarin. Iya. Nah si James Dean pakai S14 di facelift, depan belakang jadi S15. Oke. Siap. Full cover, seru sih. Bukan seru tuh. Tapi kalau driver agresif sih Saito sih tetep ya masih ya. Iya, dia udah punya cucu kan. Oh ya? Iya, kemarin gue nonton itunya Robin Nishida vlognya. Gue udah jadi kakek. Serius? Iya, kayak kakek nyetirnya masih kayak gitu. Gue pikir dia belum married loh. Kenapa? Karena muda, apa karena diem-diem aja orangnya. Ini kan orangnya diem aja, terus kan gayanya juga masih anak muda kan, rambutnya Iya, masih stylenya. kuning, rambut ke Iya. atas. Gue pikir belum punya anak, belum apa. Mungkin married punya anak, iya deh. Cuma gue gak tahu kalau udah sampai punya cucu. Iya, itu si Robin Nishida yang ngomong ya, gue sih nggak pernah lihat cucunya kayak gimana, cuman si Robin Nishida yang ngomong di vlog itu waktu itu. Iya, dia ngata-ngatain ini udah jadi grandpa nih gitu. Oke. Ya cuman kayak dia nggak pernah posting kehidupan pribadinya kayaknya ya, si Kayaknya Daigo. pernah, iya. Kalau Robby kan sering tuh. Gue tahu cuma dia punya sekolah, Saito itu. Oh ya. Iya, dari Amandio ya, karena Amandio kan sering ke Oh, iya. Fat Five-nya itu kan dulu. Sekolah drifting apa sekolah mekanik? Enggak, sekolah beneran. Oh sekolah beneran? Sekolah Masa sih? elementary school apa-apa gitu. Oh gitu. Di belakang garage. Di belakang garage ya? Iya, pokoknya deketan ya. Oh, Gue pernah dengar cerita itu. itu unik-unik ya, drifter Jepang tuh punya
maksudnya lu nggak nyangka aja pembalap punya sekolah, Nah, ada lagi yang punya kebun binatang, si Kumakubo kan. Kumakubo. Lo nggak tahu ya? Trek Ebisu tahu nggak lo? Iya, Trek makanya ada Ebisu. binatang-binatangnya. Iya, itu kan di kebun binatang. Ebisu itu kebun binatang kan? Ada satu Sebelah. partnya, ada Iya. satu partnya. Jadi Makanya kalau lo pernah lihat tim Orange di Jepang, liverynya kan binatang semua tuh, ada yang zebra, iya kan? betul. Iya, dia punya kebun binatang. Oke, unik. Kalau kita di sini apa aja ya? Oh iya. Ini Drifter identik dengan buaya nggak ya? Enggak ya? Enggak. Enggak. Kita identik jago nikung katanya. Jago nikung. Iya. Ntar banyak yang ngerasa nih kalau nonton ya. Sialan gitu. Ternyata ya udah deh jadi bahas lagi. So, wah seru banget sih ngobrol ini. Kalau kita minumnya kopi ya, bukan minum yang lain ya. Oh, emang ada apa Dan? Harusnya sih ada nih, kayak dihabisin sama editornya nih. Aduh. Ya lah, kopi aja udah cukup. Kopi cukup ya? Kopi cukup. Mau seru sih mau. Tapi kayak ini durasi nih udah harus berhenti nih. Tapi ada satu sih mesti gue Oke, tambahin apa? dikit ya. Kalau lo lihat yang di Jepang gitu-gitu ya, itu drifternya mereka udah sampai tua-tua tetap ngedrift loh. Iya Ya, bener sih. jadi kita kalau sebagai pembalap kita nggak salah pilih nih jalan hidup. Sampai tua kita tetap bisa drifting gitu maksudnya. Coba kalau sekarang gue nih belajar motor nih baru berapa tahun terakhir nih bener-bener seriusan di sirkuit naik motor. Itu gue serem banget. Gue mikirnya sekali kepleset nih, abis itu gue bisa berminggu-minggu nggak ke ke Ya, kantor. iya. Hmm. Oh. Nah, berarti buat yang masih pacaran atau udah punya istri, support hobi suami kalian. Bener. Support hobi laki kalian. Bener gak sih? Iya, karena keluar buat ini drifting kita udah habis duitnya habis itu. Iya, jadi bukan buat yang aneh-aneh ya. Iya, buat aneh-aneh. Pengeluarannya banyak. Ah, seru banget sih. Oke, next time harus ngobrol lagi nih. Mungkin ajak Akbar lah. Ntar mungkin kita bisa lebih kuratur lagi ngobrolnya. Boleh. Oke, so guys, thank you udah nonton di podcast Juragan Podcast bareng Mimo. Mungkin kalau kalian tertarik dengan alat drift beat, kita ada linknya di bawah ini, kalian bisa ngecek. So sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye.